yang berbeda dengan penyadapan, karena penyadapan itu kepentingannya untuk kepentingan justisia, sedangkan perekaman itu adalah oleh karena adanya suatu peristiwa yang sengaja direkam tanpa diketahui oleh pihak lawan. Namun maknanya tampaknya tidak bisa disebut apakah. Ya, nah, pertanyaan saya kepada saudara, dalam hal terdampak di Undang-Undang ITE misalnya ada terdampak pelanggaran terhadap suatu produk, ya, produk itu bermasalah. Nah, pertanyaan saya, dalam Undang-Undang ITE diatur nggak soal ancaman pidana terkait dengan pelanggaran produk atau produk BPO atau semua keseluruhan produk apa saja, tidak hanya produk kecantikan. Apakah dalam Undang-Undang ITE itu yang ada sesuatu berkaitan dengan ada apa aturan hukum yang mengatur tentang konsekuensi pidana terkait dengan itu? Pasal 2 ayat 1 merupakan penting. Jadi berdasarkan dokumen elektronik video Berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan yang disampaikan oleh tentu ini adalah bukti awal tentang adanya suatu produk yang beredar di masyarakat. Produk yang beredar di masyarakat ini tentu adalah produk yang dalam video yang disampaikan oleh tentu ini adalah bukti awal tentang adanya suatu produk yang beredar di masyarakat. Produk yang beredar di masyarakat ini tentu adalah produk yang sebelum dilanjutkan bisa diinformasikan itu disampaikan tanggal berapa, bulan berapa. Di Desember 2024 ya. Makanya kalau ada berkas dibaca Pak Hakim. Ya. Tanggalnya saat sebelum ini kita mungkin sekitar Desember 2024. Ya, kita mengakses itu di sekitar Desember 2024. informasi elektronik itu dilakukan dengan bagaimana tahap lainnya karena sesuatu yang spesifik. Nah, lalu yang berkenaan dengan suatu review itu adalah kontrol sosial. Jadi ada asas totalitarian seminggu di mana masyarakat itu diberikan kebebasan dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Nah, harus dilihat di mana yang dilakukan review apabila misalnya ya dalam hal ini satu AM tadi disebutkan misalnya melakukan review misalnya, dan reviewnya ini adalah menyebabkan kerugian kepada pihak pemilik produk, maka yang dilakukan adalah pemilik produk itu seharusnya meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Nah, hal ini menjadi suatu hal yang juga sudah tadi diatur yaitu di pasal 38 Undang-Undang ITE. Jadi dapat melakukan pembebasan kepada pihak yang memberikan. Oke. Nah, kalau itu berkenaan dengan keterangan ahli, ya tadi kan soal tadi Anda sampaikan, saya tadi bertanya berkenaan dengan akunnya. Ya. Kalau demikian berarti harus disita akunnya. Di take down Itu maksudnya sitanya kalau take down. Oh, sitanya dalam bentuk take down. Kalau tidak disita, sampai hari ini tidak disita bagaimana? Saya tidak punya kompetensi. Enggak, pertanyaan saya, kalau itu tidak disita secara hukum, ya kan kalau bermasalah ITE, tadi Anda bilang wajib untuk di-take-down atau disita dan sebagainya. Nah, itu kan sebagai salah satu untuk membuktikan bahwa benar atau tidak barang bukti itu atau bisa
bisa dikamuflasikan menjadi sebuah bukti. Nah, pertanyaan saya kepada Andi, saya cuma minta pendapat, jika alat tadi, TikTok tadi yang menjadi wadah atau media yang disebutkan sebagai tempat untuk menyebarkan ancaman, menyebarkan berita rahasia, Nah, jika akun tersebut tidak disita, maka bagaimana secara hukum konsekuensinya terhadap proses penuntutan atau permasalahan hukum di bidang ITE? Untuk perihal ini, saya tadi sudah sebutkan bahwa lazimnya suatu informasi elektronik yang membuat adanya kerusakan semacam ada dalam masyarakat itu menjadi suatu perdebatan atau permasalahan, lazimnya di-tackle. Nah, perihal tentang penyitaan sendiri memang dalam undang-undang ITE tidak menyebutkan apakah tidak disita itu menjadi suatu pembuktian hal bukti itu menjadi mempunyai makna. Namun yang harus dikonsentrasikan dilihat itu adalah hal bukti itu berkenaan dengan cara memperolehnya, sehingga umumnya dihadirkan ahli digital forensik untuk memperlihatkan apakah akun yang ada tersebut adalah benar identik dengan akun yang semacam ini. Ahli digital forensiknya tidak menunjukkannya sudah kita sudah diberi keterangan seperti itu. Oke, nah ini kan soal berkenaan dengan soal yang tadi disampaikan bahwa ahli kalau misalnya terkena penurunan jumlah penjualan dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau katakan begini, pada saat Dokter itu mereview produk ini sebenarnya dan produk-produk yang lain. Nah, penjualan itu sudah menurun sebelum adanya repost dari Nikita, sudah menurun jauh sebelumnya oleh penjualan menurun. Nah, dikatakan di sini adalah bahwa perbuatannya kita itu yang merepost disebutkan telah membuat kerugian, mengakibatkan penurunan penjualan terhadap Glavincia, produk Glavincia. Nah, pertanyaan saya kepada saudara ahli, kalau dengan ilustrasi yang demikian, maka di mana menunjukkan posisi kita yang melakukan review itu sehingga diasumsikan atau dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan produk Glavincia. Mohon ahli jelaskan. Jika benar adanya suatu review yang mengakibatkan turunnya suatu penjualan produk, maka penyelesaiannya adalah mekanisme tidak menggunakan sistem peradilan pidana. Karena yang mengakibatkan kerugian terhadap individu itu jadi ahli kita ingatkan lagi saudara jawab khusus untuk ITE aja gitu pasal 38. Kalau ada pertanyaan yang meskipun saudara tahu yang perlu dijawab Itu ada di pasal 38 Undang-Undang ITE. Ini pertanyaan saya. makanya silakan ahli kan kita mengingatkan Boleh, tapi jangan dibatasi. Ingatkan boleh, tapi jangan dibatasi. saya tidak akan membatasi sejak tadi Tapi kan mengingatkan hak sepenuhnya pada ahli untuk menjawab. Oke. Ya. Baik. Ada majelis membatasi kan begitu ya. Silakan. Oke, sudah. Nah, saya mau ke pertanyaan.
saya mau tanya soal apakah pasal 27B itu selain berbicara soal membuka ancaman membuka rahasia, apakah ada lagi delik dari pasal 27B selain ancaman membuka rahasia itu? Mohon ahli jelaskan terlebih dahulu soal ini. Berkenaan dengan membuka rahasia hanya diatur di pasal 27 ayat 2. Selain itu di pasal 27B apa ada lagi? Karena yang lainnya adalah berbicara tentang kekerasan. Oh, Kekerasan. yang lainnya berbicara tentang kekerasan. Nah, pertanyaan saya, ini kan masih di soal pasal 27B ayat 2, ya, berbicara yang lain berbicara soal kekerasan, yang ada juga berbicara soal ancaman membuka rahasia, gitu ya, ahli ya. Nah, pertanyaan saya, ya, kalau kemudian di dalam sistem elektronik itu yang dapat diakses atau yang dapat disebar atau menyiarkan, ya, dalam konteks makna yang tidak sama, ya, maksudnya gini, yang disebar, yang direview pertama adalah hasil dari live, ya, dari live. Kemudian live itu, live di TikTok itu dipotong-potong, ya, dipotong dan seterusnya, sehingga kemudian ada banyak pihak yang melakukan postingan lagi terhadap itu, termasuk salah satunya di kita, ya. Nah, pertanyaan saya, dari review yang lain tadi itu kemudian diposting dan sebagainya, dan sehingga pada akhirnya dilakukan juga oleh kita, selain kita juga banyak orang. Nah, pertanyaan saya, apakah perbuatan yang mengambil hasil review dari live itu bagian dari unsur yang ada di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE? Repost Iya, repost banyak orang nih. Ya, repost itu adalah bagian dari membuat aplikasi akses yang unsurnya itu telah dihilangkan sejak berlakunya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dari dari saya cukup majelis ada dari Terima kasih yang mulia. Terima kasih saksi ahli sudah hadir. Pertanyaan saya sedikit saja. Menurut ahli, agar ahli jelaskan perbedaan unsur ancaman kekerasan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Saya jelaskan singkat saja. Perbedaan yang paling identik itu adalah kekerasan itu berkenaan dengan rasa ketakutan, sedangkan berkenaan dengan ancaman membuka rahasia itu adalah timbulnya rasa malu. Jadi sikap artinya berbeda. Pencemaran itu bicara tentang rasa takut, sedangkan kalau pencemaran ataupun akan membuka rahasia adalah berkenaan dengan rasa malu. Kalau orang yang ketawa-ketawa di suara telepon, videonya juga ada, apakah bisa masuk ke Undang-Undang ITE dengan pasal yang tadi dibilang 27B ayat 2 pengancaman dan lain-lain? Saya tidak mengerti. Pertanyaan selanjutnya, apakah ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dapat diterapkan terhadap suatu produk? Tidak bisa, karena ancaman pencemaran
didakwakan oleh JPU kepada saya dan sahabat saya Manu? Ya, secara unsur yang tidak terpenuhi itu adalah berkenaan dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain secara non-hukum. Artinya perbuatan untuk mereview adalah bukan suatu yang perbuatan non-hukum. Lalu yang kedua, berkenaan dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia, suatu informasi publik bukanlah suatu bentuk rahasia yang dapat menjadikan ancaman pencemaran itu terjadi. Terima kasih yang mulia, terima kasih saksi ahli. Silakan untuk ngomong itu.